Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya Alkaf Radiomo MA sebagai pemateri dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Indonesia. Nah, sebelum pemateri menjelaskan lebih dalam, bahwa saya ingin dulu mengajak untuk teman-teman bahwa Indonesia ini pada zaman dulu bukan penganut agama Islam. Yang kita tahu bahwa sekarang ini Indonesia adalah penganut agama Islam yang terbesar di dunia. Namun pada zaman dahulu ternyata Indonesia ini penganut agama Buddha dan Hindu. Dari mana kita tahu? Dari banyaknya peninggalan candi yang ada di Indonesia. Sebut saja yang paling terkenal itu yakni Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Islam sendiri adalah agama universal dan fleksibel. Dia tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk ke agama Islam. Islam selalu disebar dengan lemah lembut, ramah, dan tanpa paksaan sedikitpun. Nah, perlu diketahui Indonesia dari dulu sampai sekarang mempunyai rempah-rempah yang kualitasnya sangat tinggi. Hal inilah pedagang tertarik untuk datang ke Indonesia dan mengambil rempah-rempah tersebut, dan akhirnya rempah-rempah itu dibawa kembali, dijual kembali ke negara mereka asal mereka. Dan ternyata para pedagang itu tidak hanya berdagang, tapi juga mereka menyebarkan agama Islam di Indonesia atau Nusantara. Jadi masalah tersebut itulah yang membuat pemateri akan membahas bagaimana peradaban Islam itu bisa ada di Indonesia. Pada sore hari ini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yakni masuknya Islam ke Indonesia, penyebaran Islam di Indonesia, dan proses asimilisasi di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia ini ada 3 teori yang didapat oleh pemateri. Yang pertama ini masuknya Islam di Indonesia ini sejak abad ke-7 Masehi. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad 7. Sumber ini dapat dari mana? Dari para pedagang Arab yang menyatakan bahwa mereka mempunyai hubungan dengan Indonesia itu dari abad 7. Para pedagang ini punya hubungan sesama pedagang di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, seperti yang saya katakan pembuka tadi, bahwa Indonesia ini memang kenal mempunyai rempah-rempah yang kualitas yang sangat tinggi. Bahkan sekarang pun masih mempunyai rempah-rempah yang sangat baik. Nah, para pedagang Islam, para pedagang yang dari Arab ini diyakini bahwa sudah memasuki di Indonesia ini dari abad ke-7 Masehi. Mereka mempunyai hubungan dengan Indonesia, dan wilayah pertama kali yang mereka injak di Indonesia ini yakni wilayah di pantai Sumatera Utara, dan mereka tiba di Indonesia semenjak kerajaan Sriwijaya. Dan yang kedua yakni teorinya masuk Islam itu pada abad ke-11. Jadi memang banyak teori karena banyak pendapat dari para sejarah itu berbeda-beda. Yang kedua ini sebagian ahli sejarah lainnya berpendapat bahwa Islam itu masuk ke Indonesia dimulai sejak abad ke-17, abad ke-11, dengan bukti adanya sebuah batu nisan Fatimah binti Maimun yang berada di dekat Gresik, Jawa Timur. Nah, batu nisan ini bertulis tahun
1082 Masehi. Yang kita ketahui bahwa ketika ada seseorang meninggal, itu memang biasanya kan ditulis nama dan tahun. Nah, kebetulan di batu nisannya Fatimah ini tertulis pada tahun 1082 Masehi. Nah, oleh para sejarah, mereka mendapat bahwa Islam itu masuk di Indonesia abad ke-11 Masehi. Dibuktikan dari batu nisan itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jarang atau tidak pernah orang membuat kebohongan melalui batu nisan. Untuk apa juga kan? Tidak ada manfaatnya, apalagi pada zaman dahulu. Oleh karena itu, para ahli percaya jika Islam sudah masuk dari tahun 1082. Dan juga yang teori terakhir itu ada ke abad 13. Beberapa ahli juga meyakini sejarah Islam ke Indonesia baru pada abad ke-13, lebih belakang lagi. Hal ini didasarkan beberapa bukti yang lebih kuat, seperti masa runtuhnya dinasti Abbasiyah dan Baghdad 1258, berita dari Marco Polo 1292, dan batu nisan kubur Sultan Malik Soleh di Samudra Pasai tahun 1297, dan dari berita Ibnu Battuta 1345. Pendapat tersebut juga diperkuat dengan masanya penyebaran ajaran tasawuf di Indonesia. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yakni penyebaran agama Islam di Indonesia. Bagaimana Islam ini bisa tersebar luas di Indonesia dan bagaimana metode apa yang digunakan para membalik atau para umat Islam zaman dulu pada dahulu untuk menyebarkan agama Islam. Ternyata ada 3 cara yang mereka gunakan. Pertama, yakni perdagangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Indonesia ini memang terkenal dengan adanya rempah-rempah yang sangat bagus dan kualitasnya terjamin. Hal inilah yang membuat para pedagang singgah di Indonesia. Ternyata para pedagang itu tidak hanya singgah, namun mereka juga sambil berdakwah. Saat berdagang, mereka menunjukkan pribadi yang baik, jujur, ramah, amanah, dan dapat dipercaya. Hal inilah yang dapat membuat mereka diterima di masyarakat pribumi. Jika kita bayangkan, seandainya kita bayangkan bahwa ada orang pendatang berdagang tapi tidak mempunyai sifat yang ramah, lemah lembut, pemarah lah istilahnya. Anggap aja mereka itu pemarah, suka berbohong ketika berjualan tidak amanah. Tentu warga berbumi atau penduduk setempat itu tidak akan menyukai orang-orang tersebut. Akhirnya, jika tidak suka dengan orang tersebut, penduduk masyarakat setempat tidak akan mau diajak untuk masuk ke agama yang mereka. Namun tidak dengan para pedagang. Para pedagang tidak hanya menjual atau membeli, tapi juga mereka berdakwah dan mencontohkan hal-hal yang baik, seperti mencerminkan Islam yang sejati, berjual dengan jujur, amanah, lemah lembut, dan tidak ada kebohongan dalam transaksi jual beli. Hal inilah yang membuat penduduk setempat senang dengan para pedagang. Ketika sudah senang di dakwah, itu mudah masuk. Akhirnya para penduduk setempat pun menyukai, dan hal itulah yang menyebabkan Islam bisa tersebar dengan damai, tanpa paksaan, dan
banyak penduduk setempat masuk agama Islam. Baik, poin yang nomor 2 yakni hubungan sosial. Para mubalik juga menyebarkan agama Islam di Indonesia. Mereka itu tidak hanya berfokus berjualan dengan dagangan mereka, namun juga aktif dalam kegiatan sosial yang ada di lingkungan mereka masing-masing. Para mubalik menetap di tempat tersebut karena mereka menikahi dengan penduduk setempat. Banyak hal yang dilakukan oleh para mubalik dalam kegiatan kemasyarakatan. Mereka membagi ilmu pengetahuan tentang persamaan hak asasi manusia, bahwa manusia itu tidak ada perbedaan dengan si kaya dan si miskin, bahwa kemuliaan manusia itu ditentukan oleh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan agar umatnya saling membantu, yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, dan sebagainya. Sehingga ajaran inilah yang menyebabkan Islam semakin mudah diterima masyarakat, karena ajarannya sangat luhur, sangat adil untuk sesama manusia. Islam menunjukkan kepedulian yang besar terhadap rakyat kecil, seperti adanya hukum dilarang menindas rakyat kecil, seperti gak boleh tamak dalam mengeksploitasi alam sekitar, bahwa kita juga harus ingat untuk menahan alam ini untuk tidak dikuasai oleh sendiri, namun juga dikuasai bersama-sama. Poin yang ketiga yakni pendidikan dan pengajaran. Nah, para mubalik memegang prinsip bahwa seperti ajaran Nabi Muhammad SAW tentang sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Nah, inilah yang menjadikan para mubalik itu termotivasi untuk melakukan hal-hal baik walaupun cuma 1 ayat. Mereka selalu memberi nasihat tentang Islam, tentunya memberi nasihat ke para penduduk setempat. Hal inilah yang membuat mereka semakin bersemangat menyampaikan agama atau ajaran Islam. Di setiap kesempatan para mubalik menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Mereka mengajarkan agama Islam tidak hanya di pelajaran formal, tidak hanya di pelajaran di sekolahan, tapi juga dimanapun. Terkadang yang saya baca di buku itu, para mubalik itu mengajarkan Islam ada yang di musola, ada juga di bawah-bawah pohon rindang. Bayangkan, tidak selalu di tempat-tempat indah, namun bisa di luar pun, seperti di bawah pohon-pohon rindang, dan bahkan terkadang di teras-teras rumah. Dimanapun, ketika ada waktu kosong, mereka selalu mengajarkan agama Islam kepada penduduk setempat. Dan perlu diketahui, mereka juga mendirikan pondok untuk warga-warga setempat. Baiklah, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yakni poin ketiga, proses asimilisasi di Indonesia. Ini ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, ini perdagangan. Para pedagang muslim di pesisir Pulau Jawa dan penduduknya di sana itu non muslim, dan jadi para pedagang itu mendirikan musola dan masjid.
dan juga mereka mendatangkan para mubalik dari luar, sehingga jumlah para pedagang dan para mubalik itu yang beragama Islam semakin banyak. Dan perlu diingat juga, yang membuat para penduduk setempat itu mau masuk agama Islam karena mereka melihat sosok yang baik di para pedagang tersebut. Para pedagang itu seperti benar-benar mencerminkan agama Islam yang sesungguhnya. Mereka berdagang dengan jujur, amanah, dan dengan menyebarkan agama Islam itu tidak ada paksaan sama sekali. Hal inilah yang membuat para pedagang dan para pembalik itu diterima baik oleh warga setempat. Yang nomor 2 yakni ekonomi. Dari sudut ekonomi, seperti yang kita ketahui, kalau para pedagang itu memang secara strata ekonomi memang lebih tinggi dari penduduk-penduduk biasa. Nah, hal inilah yang membuat putri-putri setempat tertarik untuk menjadi suaminya para pedagang. Dan tidak hanya para putri-putri biasa, maksudnya putri-putri penduduk setempat, bahkan putri-putri bangsawan pun juga tertarik untuk dinikahin oleh para pedagang. Namun perlu diingat, sebelum mereka menikahi para putri-putri penduduk Indonesia, mereka pertama yang mereka lakukan yakni mengislamkan dulu sama mereka, dan baru menikahi para putri-putri tersebut. Maka dapat kita simpulkan bahwa ketika para pedagang menikahi putri-putri penduduk setempat, yang mereka inginkan itu tidak hanya sebatas nafsu, karena memang yang kita ketahui wanita-wanita Indonesia itu memang lebih cantik daripada negara-negara lain yang mempunyai matanya ciri khas yang berwarna coklat dan kulitnya yang seperti warna sawo. Dan yang jelas para pedagang itu tidak menikahi hanya karena nafsu, namun juga menikahi karena untuk menyebarkan agama Islam. Tahu dari mana? Dari sebelum mereka menikahi para putri-putri itu, mereka mengislamkan para putri itu terlebih dahulu. Dan perlu diingat, tidak hanya para putri menikahi para pedagang dari luar, namun juga ada juga putri-putri dari pedagang itu menikahi penduduk pribumi setempat. Nah, disinilah pada akhirnya lahirlah putra-putra atau putri-putri dari dua tempat beda ini, seperti para pedagang dan penduduk pribumi, dan akhirnya lahirlah sebuah kampung-kampung dan kerajaan-kerajaan muslim. Nah, yang ketiga ini pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan, melalui lembaga seperti pondok pesantren atau ponpes yang lebih kita dikenal. Nah, ini para gurunya tidak hanya para pedagang, tidak semua sebatas pedagang, namun benar-benar berguru yang mempunyai lisensi yang baik untuk mengajar agama Islam, seperti para guru-guru agama dan kiai-kiai dan para ulama. Nah, ketika para penduduk setempat setelah disekolahkan di pondok pesantren, mereka disebarkan ke daerah-daerah lain untuk menyebarkan agama Islam. Nah, akhirnya agama Islam pun tersebar lebih meluas. Dan perlu diingat bahwa pondok pesantren ini sebenarnya adalah budaya asli, budaya dari Buddha, yang mana seperti sekolah 24 jam itu sebenarnya pada awalnya itu budaya dari Buddha. Mungkin teman-teman yang pernah nonton Shaolin
seperti film Boboho waktu kita masih kecil. Itu kan ada kan dia kayak sekolah di tempat jauh di desa dan tidurnya di tempat di desa juga, tidur di sebuah perumahan seperti pondok pesantren itu. Nah itu memang sebenarnya budaya Buddha. Nah oleh para pendatang ini atau para Wali Songo, mereka mengubah budaya itu menjadi menaruh Islam, sumber-sumber Islam di sana, seperti mereka tidak mengharamkan namun mereka mengislamisasikan budaya tersebut. Jadilah terciptanya pondok pesantren yang mana siswa diharuskan untuk tinggal di tempat sekolah selama 24 jam, diawasi selama 24 jam oleh para guru tersempat. Nah, poin yang bagus untuk kita yakni bahwa mengambil hal-hal yang positif namun hal-hal yang buruk ditinggalkan. Dia memberi ajaran-ajaran Islam di dalam sebuah budaya orang lain, seperti itu. Nah, sama halnya juga seperti poin keempat ini yang kesenian, bahwa saluran Islam itu juga melalui kesenian yang paling terkenal, yakni pertunjukan wayang. Dan pertunjukan wayang itu kan sebenarnya bukan budaya dari Islam. Memang pertunjukan wayang itu budaya kita, budaya Indonesia. Dulu itu seperti agama-agama yang terdahulu itu menjelaskan tentang agama-agama terdahulu. Namun oleh para mubalik, para kiai itu, mereka memainkan wayang tersebut namun diislamisasikan secara halus. Mereka memainkan wayang dan menceritakan wayang itu melalui cerita-cerita Islam. Nama-nama tokoh-tokohnya juga nama-nama tokoh Islam. Nah, yang paling terkenal main wayang itu, yang paling jago yakni Sunan Kalijaga. Dan perlu diingat juga, mereka tidak mengubah atau mengatakan bahwa budaya tersebut haram, namun mereka membumbui budaya tersebut dengan ajaran Islam. Bayangkan, misalkan ketika ada orang pendatang nih datang ke sebuah tempat, tiba-tiba melihat budaya asing, padahal dia pendatang, terus mengatakan kalau itu haram, tidak boleh dilakukan. Tentunya para penduduk setempat bakal tidak menerima, mereka akan langsung memarahi para pendatang. Maksudnya apa? Kalian pendatang tapi langsung mengharamkan budaya-budaya kami, seperti itu. Jadi para kiai-kiai zaman dahulu itu, mereka pendatang dan tidak mengharamkan budaya-budaya tersebut, tapi membumbui budaya-budaya tersebut dengan ajaran-ajaran Islam, seperti itu. Dan yang terakhir ini politik, kekuasaan raja yang memiliki peranan yang sangat besar dalam proses islamisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika seorang raja itu memeluk agama Islam, maka biasanya rakyat-rakyatnya mereka itu juga memeluk agama yang dipeluk oleh raja, karena biasanya sistem kerajaan itu mempunyai doktrin yang kuat untuk rakyat-rakyatnya. Dengan demikian, setelah Islam memasuki itu, akhirnya perluasan wilayah kerajaan diikuti dengan penyebaran agama. Contohnya seperti Sultan Demak mengirimkan pasukannya di bawah Fatahillah untuk menduduki wilayah
Jawa Barat dan memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Itu. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dikoreksi, jika ada kesalahan mohon dimaklumin, karena saya Al-Kafodemo MA hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan ini data pusaka yang saya ambil, ada beberapa, dan saya selaku Al-Kafodemo MA sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan, karena saya hanya manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.